kepada Mbah Yai Slamet dengan bacaan asmaul husnanya, dan hari kita sama awali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil hudatil haq ridwana kullihi wa kafina syahida la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi abada. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ba'du. Jamaah majelis subuh istiqomah rahimakumullah, baik yang ada di Salam Masjid dan juga seluruh Bapak Ibu yang ada di seberang di online ya. Hari ini kita meneruskan kajian tafsir ya, yang bagian yang ketiga, yaitu di ayat 21 sampai 30. Pada pagi hari ini ya, kita juga sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW atas nikmat-nikmat yang selalu diterima kepada umat manusia yang beriman dan bertakwa, dan kepada kita semuanya ini, hingga masih diberi kenikmatan usia, waktu, lego lilo untuk sama-sama hadir di majelis ini. Semoga menjadi tabungan amal kita dan menjadi fondasi atau landasan utama menuju hidup yang hakiki ya, hidup yang hakiki, hidup di akhirat kelak. Allahumma amin. Untuk menyingkat waktunya, karena pagi ini saya juga ada undangan yang harus wajib saya hadiri di sidang terbuka wisuda yang untuk ulang tahun 54 tahun kampus kami. Jadi kita agak ringkas pada hari ini. Apa saja yang saya angkat di tafsir ringkas ini, yaitu yang pertama, Yahudi ini hobinya membunuh nabi-nabi ya, nabi-nabi yang dibunuh ya. Yang kedua, Taurat diingkari ya, agama batil bagi Bani Israel. Jadi dia membunuh nabi-nabi, Taurat diingkari, dibuang, diiyak ya, dan dia senang dengan agama yang batil, agama yang menyembah berhala ya. Kemudian pemilik kerajaan dunia akhirat adalah Allah. Siang malam silih berganti sebagai tanda adanya kehidupan, dan siksanya keras Allah itu, namun rahmatnya lebih luas ya. Siksanya keras namun rahmatnya lebih luas. Artinya apa? Maknanya kalau orang bertobat, biarpun dosanya seluruh samudera tetap diampuni karena Allah Maha luas rahmatnya ya. Dulu baik, kita akan buka satu persatu slide-nya pada pagi ini. Apa saja ya, kita mencoba menafsirkan secara ringkas ayat 21 ya, Kirot Yukadirna, ini judulnya ya. Jadi kalau kita lihat dari ayat 21 ini, kunci passwordnya adalah bahwa Yahudi itu tercatat di waktu itu membunuh kurang lebih 43 orang nabi ya, dari kalangannya sendiri, dari kaumnya sendiri dibunuh ya, nabi-nabi itu dibunuh. Misalnya bodoh-bodoh Jawa dipateni gitu kan, karena iri dan dengki ya. Kok jadi nabi aku orang ngaku-ngaku nabi, pateni wae gitu ya. Padahal ini betul bukan Nabi Musadik ya, di Indonesia kan ada Nabi Musadik ya. Ini dibunuh dia ya. Yang tercatat dalam tafsirnya bahwa 3 orang nabi kemudian mereka dicegah punya umat ya, nabi-nabi itu punya umat, tercatat 110 orang, itu juga dari Bani Israel ya. Namun akhirnya juga mereka pun dibunuh
pengikutnya tuh tipu sekali sama gerombolan-gerombolan Yahudi tadi itu, ya, tanpa alasan yang benar, ya. Ini yang apa? Yang harus kita pahami di ayat itu. Wafi kiroati kal itu akatiluna, jadi artinya tuh membunuh para nabi, ya, yang dengan sakit tanpa alasan yang dibenarkan. Fa'idhum bi'adzabin alim. Jadi Allah juga kabarkan sini, berikan kabar gembira kepada para Bani Israil Yahudi, ya, yang akan kena azab dan tidak ada akhirnya, tidak ada akhirnya, kurang ini, ya, tidak akhirnya, artinya mereka itu kembalinya ke neraka jahanam dan tidak ada akan berakhir terus, ya, abadi di situ. Orang-orang yang membunuh para nabi, disebut fa'idhum bi'adzabin alim, ya. Itu yang apa yang perlu kita paham. Kemudian ayat berikutnya, ayat untuk Yahudi di ayat ini, ulati habitat bitatir amaluhum, jadi artinya amal Yahudi sebaik apapun gugur, batal, tidak berlaku, tidak dipakai amalnya. Jadi amal apapun Yahudi itu ngaku dia beriman, bertawa, tapi kalau dia adalah pengikut berhala, ya, tidak ada manfaatnya. Sama dengan dialognya Dr. Zakir Naik gitu, ya, seorang yang bertanya, saya tidak pernah melukai orang, tidak pernah merugikan orang lain, membantu orang miskin, membantu orang susah, ya. Kurang apa? Saya semua sudah peduli semuanya. Masuk saya nggak masuk surga. Islam itu namanya sangat ekstrim. Gitu. Saya nggak pernah merugikan orang lain. Sama juga dengan ini, maksudnya, ya. Ya karena apa? Karena dia baik hanya muamalahnya, baik di sisi aspek muamalahnya, ubudiyahnya kosong. Nggak punya password kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ia masuk neraka. Sebaik apapun hidup di dunia ini, kalau nggak punya password kalimat tauhid, ya tidak bisa masuk ke surganya Allah. Tidak orang lain satupun orang dirugikan, ya, tapi kamu tetap bukan orang Islam, bukan, nggak punya password. Ya kan Nabi katakan, man kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, gitu kan. Barang siapa yang di kalimat akhirnya tuh bicara la ilaha illallah, masuklah dia ke surga, ya. Tapi betapa susahnya orang ucap la ilaha illallah itu susah sekali. Kita saat ini mudah la ilaha illallah, mudah, tapi ketika azab belum tentu kita bisa mengucapkan itu, karena amal kita itu ikhlas enggak. Jangan-jangan amal kita nggak ikhlas, hanya riak, biar orang lihat kita tuh punya jamaah, kita sholat, macam-macam, kita zakat, tapi orang lain semua menyaksikan. Tahu ini riak. Nah, riak itu jelas Allah murka, nggak suka. Maka itu hati-hati kita sendiri sebagai yang orang bertakwa beriman juga harus hati-hati dalam beribadah pada Allah. Jangan karena dipuji atau orang lain melihat kita ibadah, ya toh, ya hati-hati. Jika ketika ajal akhirnya akan keluar, roh akan keluar, nggak bisa ucap kalimat tauhid, ya, itu yang membahayakan. Itu untuk saya juga pelajaran untuk semua yang hadir, ya. Nah, wa malahum min nasirin, ya, manaina min na'adzab. Jadi tidak ada lagi penolong. Orang-orang yang kafir, orang yang munafik, yang fasik, gitu, itu tidak ada penolong. Ya. Ini yang dimasukkan ayat itu sebenarnya orang Yahudi, ya, orang Yahudi. Tapi sekarang pun banyak di sekitar kita orang-orang berjiwa Yahudi, ya, berjiwa mungkar dan banyak, ya, yang menganggap harta itu Tuhan,
menganggap bahwa jabatan itu adalah Tuhan. Ya. Kenapa? Karena dia merupakan Allah yang sebenarnya yang memberi harta, yang memberi jabatan. Seperti nanti di ayat 26 ya kita lihat semua datang dari Allah, tapi dia nggak sadar, maka dia menuhankan jabatan. Ya, itu yang bahaya. Nah, di ayat 23 kisah Yahudi. Nah, kitab Taurat bagian dari kitab Allah untuk Nabi Musa, namun diingkari ya. Minal kitab Taurat yun'auna hal itu sesuatu yang memang datang dari Allah ya. Ila kitab Allah hal hukma bilaihi badani. Taurat itu adalah kitab yang datang dari Allah juga ya. Dan untuk menentukan dalil-dalil dalam kehidupan manusia. Kalau dalam kitab Taurat atau orang mengatakan itu perjanjian lama, itu yang terkenal adalah Ten Commandment, 10 perintah Tuhan ya. Kalau di barat itu di kaum sekuler terkenal dengan Ten Commandment ya, ya 10 perintah Tuhan. Kalau kita cermati 10 perintah Tuhan itu nyata. Tidak boleh menghardik anak yatim, tidak boleh memperkosa, tidak boleh membunuh, harus berinfak sedekah ya kan, itu ada di situ, ada 10 perintah Allah di situ ya. Ya. Nah, ayat ini turun mengenai orang Yahudi. Nah, 2 orang di antara mereka berzina ya, Yahudi itu. Lalu bertanya kepada Nabi, maka Nabi menjatuhkan hukuman rajam. Itu ini karena wahyu dari Allah agar orang itu dilajam. Dilajam. Dilajam itu dia pakai Pak? Cambuk ya. Kalau di Aceh itu juga dicambuk Pak. Ya, cambuk ya, dilajam. Setelah di Mekah gitu ya. Ayat 24 berhala lembu. Ya, ini yang disembah oleh kaum Yahudi ya. Qala ayat sababa kaulahu, penyebab dari kaum Yahudi ya. Bahwa naro masuk neraka karena dia menyembah berhala, yaitu sampai Yahudi mengatakan, tapi dia mengingkari ya. Ucapan mereka, kami tidak akan disentuh oleh api, gitu kaumnya Nabi Musa ini ya, kecuali beberapa hari yang terbilang, yaitu 90 hari ya, ini selama mereka menyembah anak lembu. Jadi dia itu menyembah anak lembu itu orangnya 40 hari di sini tafsirnya. Maka dia masuk neraka itu hanya 40 hari. Setelah itu masuk surga itu. Ini ya, ini yang dibantah habis-habisan oleh Quran. Di ayat 25 tentang kiamat ya. Fi yaumi la raiba fihi la tahqan fiha wa yaumal qiyamah ya, hari di mana Yahudi mulai akan dikumpulkan di neraka kelak ya. Tempat kembalinya orang-orang Yahudi itu kelak di neraka, dan juga para ahli kitab yang ingkar ya. Kemudian nah ini dia maharaja dirasa di ayat 26 ini. Jangan sampai kita menuhankan harta, jabatan ya, karena semua itu yang diberikan Allah. Bagaimana kalkul itu tilmul kamantasa, Allah memiliki kerajaan ya. Buatang hiu kamantasa, manusia diberi kekuasaan, dan juga buatang hiu kamantasa ubi khaul isab ya, Allah memuliakan tapi juga menghinakan. Ini ayat ini ya. Nah, janganlah mengejar jabatan, sebab amanah itu tidak bisa digunakan. Jadi zaman sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, zaman sekalian baik yang off dan online, orang untuk bisa menjadi lurah, kepala desa di desa itu menjual harta, apa sapinya, kerbaunya, sawahnya ya. Ini berarti dia apa? Dia membeli amanahnya itu, membeli jabatan di amanah ya. Ini yang dimaksud ayat seperti ini ya. Dengan amanah itu tidak bisa dibeli karena dari Allah.
Tapi dia katakan, lah kalau nggak gitu nggak bisa dipilih Pak. Yang lain juga begitu itu. Yang juga gitu juga itu. Ya ini perlu kita kasih mendalam seperti ini ya, karena ini hal yang tujuannya batasan haram dan halal itu sangat tipis sekali ya. Ya. Tanda kehidupan abadi ya, kita lihat bahwa silih berganti siang dan malam tanda kehidupan ya. Yaitu lijulina hawa tujuanil khair. Jadi malam dan siang itu kan hanya ngitung 24 jam. Kita pagi ini mulai siang ya. Yang malam yang gelap sana, daratan Amerika Eropa sana sudah mulai gelap, petang ya, petang. Kita mulai siang. Jadi kalau nggak ada matahari, nggak ada hidup malam terus sampai siang terus ya orang nggak bisa istirahat, nggak bisa kerja maksimal. Itu tanda-tanda kehidupan ya yang Allah ciptakan. Waktu itu khayal minal mayyiti, waktu itu khayal minal mayyit, minal hayy. Jadi masukkanlah hidup dari mati dan sebaliknya, masukkan dari mati ke yang hidup yang mati. Ini artinya apa? Ya. Ini Allah semua yang bisa menghidupkan dan Allah yang mematikan. Proses anak lahir itu juga dari mati ke hidup ya. Proses kelahiran anak dari tidak berruh, tidak bernyawa keluar jadi ruh itu karena juga dari hidup ke mati, mati yang hidup ya. Proses hidup kita dari hidup udah mati yang kembali ke alam baka. Allah yang meluaskan ya, buatan jumantosa bihisab ya, meluaskan dan juga meluaskan rezeki. Jadi orang ingin luas rezekinya, caranya gimana? Ya caranya haknya Allah penuhi. Orang kok maunya rezekinya melimpah, tapi nggak pernah sedekah, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji. Tapi ada orangnya, lupa Ustaz saya udah ngaji, udah sholat, semua sudah penuhi, kok masih miskin terus. Ini gimana nih? Memang takdirnya mungkin kamu miskin, tapi miskin di dunia itu belum tentu nanti miskin di akhir. Gitu. Karena dimensi hidup kita kan dimensi hidup dunia dan akhirat transendental. Ya. Itu yang kita harus paham. Ya. Ya, ayat ini pemimpin kafir disebutkan. Maksudnya apa nih? Mukmin mengambil orang-orang kafir, orang-orang mukmin atau orang musyrik memanggil pemimpin itu atau wali itu orang-orang kafir. Padahal di sekitar kita masih ada orang mukmin. Kenapa menjadi kafir? Karena harta, karena jabatan, karena uang, ya itu kan betul, betul nggak? Gitu. Ya ini sekarang semua sudah dilupakan. Proses pemilihan lurah, bupati, wali kota, presiden, semua kan semua sudah bicara uang. Jangan di Indonesia, di Amerika juga begitu, ya. Negara dikaya juga seperti itu, ya. Itu Allah nggak bisa, yang jelas ini haram, ya. Jadi kalau masih ada orang mukmin, pilih orang mukmin gitu. Nek wong kaya kabeh mungkin iso Pak. Orang kaya semuanya. Tapi orang kita itu kan ekonominya kan stratanya kan masih apa? Under development, jadi masih negara dan negara masih miskin ya. Mayoritas orang miskin. Jadi kalau diiming-imingi duit 1.000 ini ya enggak iming-iming gitu ya. Milih gitu kan ya. Jadi dia itu apa? Ya. Selama masih ada orang mukmin yang mampu ibadah, ya itu maksudnya begitu ya. Jangan pilih orang kafir kalau masih ada orang yang mampu ibadah. Itu maksudnya. Oke, kita cepat saja ayat 29 ini bicara masalah itu fu mafi sadurkum auduhu bi'amuhu wa. Artinya Allah Maha tahu apa kata hatimu ya. Dohir wal batinan itu Allah tahu ya. Jangan kok hanya batin ya. Isi langit, isi bumi semuanya, semua Allah tahu karena Allah yang menciptakan. Bahkan binatang apa itu yang paling kecil yang mata kita nggak bisa melihat, Allah melihat karena Allah yang memberikan rezeki pada itu, pada virus itu Allah yang menciptakan. Allah ambil makan itu. Gimana caranya itu susah, itu nggak bisa dipikirkan, akal kita nggak mampu seperti itu ya.
Ya. Terakhir, Biro Padang Masar ya. Padang Masar. Semua orang kan kembali pada Padang Masar. Ya. Kita semua akan masuk ke Padang Masar. Suka tidak suka, mau tidak mau, ya, semua kembali pada Masar. Di mana itu awal persidangan dunia akhirat di situ itu disahkan ya. Jadi apapun yang kita buat pada hari ini, besok dan yang lalu itu akan kita bawa di Padang Mahsyar untuk disidangkan. Amal baik, amal buruk gitu ya. Kita harus hati-hati ya. Wa alimna min su'in tawadulau. Jadi harus kita bertanggung jawab pada Allah nanti di Padang Mahsyar. Maka kita sekarang harus banyak menabung amal baik agar tidak kena azab Allah di akhir kelak. Ya. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa hari Sabtu depan atau ketiga. Biasanya kalau sudah 3 kali kita tafsir, yang keempat biasanya selingan. Nah, kita belum tahu nanti yang isi selingan siapa. Yang lalu Pak Kiai itu gimana? Nanti mungkin Mbah Ramon mau isi, boleh? Saya usul Pak Abdul Malik dulu. Nanti dia juga dulu. Yeah. Ya, dia juga dulu materinya apa? Saya izin sih Mbak. Ya, jadi itu kemudian pada panitia, pada pengurus untuk dilangsungkan mungkin tanya jawab seperlunya. Terima kasih.